Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Agustansah dengan nomor NIM 20 10 20 40 26 dari Tadris Biologi 3B dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Lederman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi komunitas. Adapun pembahasan yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama konsep komunitas biotik, yang kedua intrakomunitas dan konsep dominan, yang ketiga analisa komunitas. Untuk pendahuluannya yaitu organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Komunitas merupakan suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki kesamaan atau kemiripan ciri, minat, aktivitas, bahkan profesi dalam suatu lingkup tertentu. Yang pertama, konsep komunitas biotik. Untuk definisi, kumpulan beberapa populasi yang hidup pada daerah habitat yang sama dan menjadi satu kesatuan yang terorganisir, memiliki sifat tambahan dan fungsi melalui transformasi metabolik dalam suatu ekosistem. Yang pertama yaitu istilah komunitas dipakai secara luas dari beberapa biota yang hidup di batang kayu sampai yang hidup di hutan atau lautan. Yang kedua, komunitas utama mayor adalah komunitas yang hadir dalam jumlah besar dan mereka relatif tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Yang ketiga yaitu komunitas minor adalah komunitas yang bergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas merupakan satu kesatuan dalam, diantaranya fungsional terkait dengan struktur, trofik, dan arus energi. Komposisional terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Konsep komunitas menjadi penting untuk menjalankan keragaman spesies yang biasa hidup bersama di dalam tata aturan tertentu. Hal ini karena organisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Komunitas satu dan lain dapat dibedakan apabila habitat komunitas tersebut memperlihatkan perubahan yang tajam atau perubahan akibat integrasi dalam komunitas. Konsep komunitas sangat penting dalam praktek pengendalian organisme seperti nyamuk dengan mengatur habitatnya, gulma dengan menggunakan musuh alami. Yang kedua yaitu intrakomunitas dan konsep dominan. Ada beberapa. Yang pertama, tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran, nilai atau arti yang sama. Hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Pengendalian ini dapat berupa jumlah yang banyak, biomas, produktivitas yang besar, atau dengan kegiatan lainnya. Untuk definisinya ada beberapa, yaitu 3. Yang pertama, klasifikasi intrakomunitas berupa yang menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas berdasarkan yang pertama itu tingkat makanan trofik, yang kedua fungsional yaitu produsen, makro konsumen, mikro konsumen. Dan dalam masing-masing kelompok tingkatan trofik maupun fungsional terdapat spesies yang sangat mempengaruhi arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Spesies ini disebut dominan ekologi. Kekayaan spesies richness, derajat dominasi dapat terpusat pada suatu atau lebih spesies dalam dinyatakan dengan indeks dominan. Beberapa indeks, yang pertama itu dominasi bisa dilambangkan dengan C, yang kedua kesamaan bisa dilambangkan dengan S antara dua komunitas, yang ketiga diversitas Shannon Weaver atau dilambangkan dengan H, FNS atau dilambangkan dengan E, dan
Simpson, itu dilambangkan dengan D. Contohnya yaitu contoh dalam satu komunitas tersusun dari spesies jumlah individu. Spesies A ada 104, spesies B ada 71, spesies C ada 19, spesies D ada 5, dan spesies E yaitu ada 3. Yang untuk yang ketiga, analisa komunitas. Definisi komunitas dapat diklasifikasi menurut yang pertama habitat fisik, hutan tropis atau laut. Ada lagi yang kedua yaitu bentuk, sifat, struktur utamanya, spesies dominan, bentuk hidupnya, dan indikasi lain. Yang ketiga sifat atau tanda fungsional, yaitu tipe metabolisme komunitas. Tidak ada peraturan yang pasti dalam mengklasifikasikan komunitas, tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional akan memberikan gambaran lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang berlainan, contohnya daratan, lautan, atau air tawar. Dan untuk klasifikasi komunitas yaitu ada 3. Klasifikasi komunitas pada daerah geografis tertentu dapat digunakan dengan 2 cara. Yang pertama, pendekatan zonasi. Yang kedua, gradien lingkungan. Yang kedua, ordinasi. Yang ketiga, kontinum. Gradien lingkungan yang dihuni oleh spesies yang tertata. Cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat yang jelas, mantap, baik untuk hidup maupun mati sebagai nama komunitas, seperti komunitas jeram, pelagik, pantai pasir. Pada komunitas binatang, pemberian nama akan bermasalah karena komunitas binatang